terlalu maksimal, tapi kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja menuju. Ini dia Miramar terakhir untuk di qualifier PMPL Season 5. Betul, kita bakal gaspol untuk di Miramar dan flight path akan segera terlihat dari arah mana, ke bagian mana. Ternyata dari Campo Militar menuju ke arah Valdelmar. Ini memberikan support untuk Public Gang dan juga Zeus kalau misalkan mereka mau fight lagi di arah Krasdel Valley. Wow, langsung Kayaknya lagi disupport sih, dari Kuy. garis pesawatnya karena terlihat sudah ada ya, betul saja sudah ada penumpukan di area tersebut, tapi kita juga melihat di tempat-tempat lain sudah banyak tim yang langsung menuju ke areanya masing-masing. Red Bull Rebellion juga menuju ke arah El Azhar karena memang kita tahu bersama adanya Oki Ozora di sana membuat drop zone dari Dewa United dipakai juga sama Red Bull. Kalau misalkan Rebellion ke PMPL ya, berarti bakal ada Hmm, tabrakan antara DU dan juga Rebellion. Ataupun ya pokoknya itu. tim manapun lah yang punya drop zone Ah, tertentu, di mana drop zone itu udah dikuasain sama tim yang ada di PMPL sekarang, berarti bakal ada perebutan kekuasaan dong, harusnya. ya, itu yang menjadi menarik saat kita melihat PMPL season yang baru di match-match awal. Tapi kita berpindah kembali menuju ke arah Zeus. Ini dia tim yang tadi sempat dibahas oleh Bro Pasta, sering bertemu dengan Public Gang. Zeus sementara waktu mereka berada di posisi ke-9 karena mereka terdepak untuk berada di lembar yang kedua. Namun Public Gang juga memantau saja dari kejauhan, melihat pemain-pemain dari Zeus belum ada close combat yang terjadi, belum ada fight 4 lawan 4, hanya pemantauan saja, pengumpulan weapon dan juga yang lainnya. Mereka mempersiapkan untuk fight yang nanti akan dilakukan. Namun kita juga memantau ini dia Nikro, pemain yang paling berpengalaman dari tim Zeus karena Nikro sempat bermain untuk tim Skylight Gaming. Yes, ada beberapa nama baru juga tentunya yang sudah kita lihat, ada beberapa nama juga yang bergabung dengan tim baru dan kayaknya ini fight yang akan menjadi lama Kuy, karena tadi Circle juga baru juga bagian utara, masuk ke arah Crossdale Valley-nya, jadi harusnya ini bakal ada fight yang agak lama antara Zeus dan juga PG, di mana drop zone mereka menjadi kurang lebih titik tengah lah, atau masuk di seperempat circle untuk lingkaran yang pertama, tapi kayaknya sekarang udah agak lebih terstruktur sih. Kalau kemarin kan agak bentrok, kalau sekarang kayak udah Ya, dikuasain banget, tapi tembakan dari Lynx begitu lengket untuk mendapatkan Sven. Satu ter-take down, Prey dengan klip berikutnya harusnya bisa untuk menjadikan poin bagi Lynx. Bagi Zeus dibiarkan bleeding out dan itu dia sebuah confirm elimination. Poin pertama first blood diamankan oleh Zeus, ada Lynx yang menjadi penyumbang poinnya. bahkan kalau kita melihat dari setupnya pemain-pemain dari Public Gang, dua di antaranya sudah terjebak di area tengah, tapi harus berhati-hati juga Zeus karena Public Gang memiliki pemain yang lainnya. Ini dia Bad Boy yang berada di area yang berbeda, bisa saja menjadi sebuah kuncian dari pemain Public Gang yang lain. Yap, betul. Tapi apakah akan ada counter yang terjadi untuk di area ini karena pergerakan dari Public Gang satu persatu anggota mereka sudah terspot, bahkan dari seorang Artix sudah cukup low HP, harus melakukan healing karena tadi ada tembakan dari Nikro yang ada di bagian high ground, bahkan benar-benar di-spot oleh seorang Nikro. Dua pemain dari Public Gang sudah didapatkan informasinya oleh tim Zeus. Zeus kali ini unggul jumlah mereka, kita berpindah juga menuju ke arah yang lainnya. Kita berada di Valle del Mar, harusnya ini dia berada di area jembatan dan diisi oleh pemain-pemain dari tim DG. Menjadi sangat menarik sekali DG, mereka lolos di slot terakhir dan juga menjadi tim yang ternyata sangat-sangat kuat sekali. Banyak orang berkata, diam terlihat stres, bergerak nge-push ace, itu yang mereka lakukan. Wis. Itu kayaknya pantun yang lebih cocok diberikan untuk para pejuang kualifikasi di tahap satu open qualifier, kuy. Ya betul. Ngejar es soalnya. Ya, dan itu yang juga sudah terjadi, namun kita juga Oh, kembali ke fight yang berbeda. Bad Boy ternyata terspot posisinya, bahkan langsung ada grebek yang dilakukan oleh 3 pemain sekaligus dari Zeus, membuat Bad Boy kali ini tersungkur dengan cepat. Mercy mendapatkan Bad Boy dan langsung dipulangkan ke arah lobby. wow, sebuah gerebekan yang begitu lengket, padat banget tadi dari Zeus, itu udah kayak disamber 3 petir secara bersamaan. Satu kembali hilang dari Public Gang, tinggal 2 pemain, di mana Lynx juga sudah mendapatkan informasi dan yang menurut gue jadi kuncinya di sini adalah seorang Nikro yang menjadi CCTV untuk Zeus mendapatkan informasi di manakah pemain-pemain Public Gang berada.
Ya, terlihat sangat siap Zeus untuk menghadapi fight kali ini. Terlihat mereka sudah melakukan riset tadi malam. Terlihat sekali mereka tahu setupnya kayak apa untuk menghadapi public gang yang biasanya turun di area mana. Betul, betul. Mereka sudah betul-betul menguasai daerah Crossdale Valley ini. 2 poin mereka dapatkan dan PG dalam tekanan banget. Tapi what? Gue ngeliat sebuah tim yang sedang melakukan rotasi melewati arah Crossdale Valley. Ternyata itu adalah tim Cowboy Roar. Ini 3 tim open qualifier udah mulai berdempet-dempetan kuy. Apakah mereka lagi reunian open qualifier? Menjadi menarik sekali ya kalau kita lihat karena sudah sangat dekat. Bisa saja Cowboy Roar join the fight sewaktu-waktu karena sudah sangat jelas terlihat ini dia Kigo. Dekat sekali bersama dengan pemain-pemain Zeus yang lain walaupun memang masih dipantau saja Kigo juga. Sama seperti Nikro, dia ditinggal sendirian untuk memantau sementara pemain-pemain yang lainnya muter terlebih dahulu mencari angle yang berbeda. Betul sekali dan Link sudah mulai memberikan bantuan ada di barisan paling depan. Granat dilemparkan ke sebuah ruangan namun masih belum bisa memberikan damage ke arah pemain dari arah PG. Ada Molotov membatasi pergerakan, memperlambat pergerakan dari tim Zeus. Namun dari seorang Arctic sudah melihat satu orang sedikit bangun tapi belum ada pergerakan yang dibangun oleh seorang Arctic walaupun posisinya sudah mulai ketahuan. Oh, dia membuat sebuah step fix bakal dihajar. Ternyata granatnya kembali dikocek kali ini Mercy ada di barisan paling depan bakal gerbek ke sebuah ruangan namun harus reload terlebih dahulu tapi ada free fire dari bagian belakang dan satu ter-take down namun body system yang begitu lengket membuat Zeus berhasil menguasai rumah ini. Retake compound yang berhasil. Elimination bertambah untuk Zeus. 3 kali ini mereka amankan dan last man standing Miracle. Pergerakan Nothing Tulus bakal dibangun langsung mendekat menuju ke arah 3 pemain dari tim Zeus. Apakah Miracle mampu memberikan pelatihan sebuah free fire dari bagian lantai 2 dan bagaimana dari situ juga karena mereka sudah tinggi jumlah. Mendapatkan 1 orang tapi 2 orang lagi masih bisa mengatasi pemain dari Public Gang saat ini. Rata sudah 4 elimination tanpa korban jiwa. Terlihat sekali kemenangan besar, kemenangan mutlak didapatkan oleh pemain-pemain Zeus. Mereka siap untuk menghadapi fight dan pastinya Zeus akan berkata kepada pemain-pemain dari PUBG Gang ada duri buat tusuk gigi kalau ketemu kita mending lari daripada tim lu tusun lagi. Itu yang akan coba dikatakan oleh Zeus membuat pemain-pemain PUBG Gang tusun. Namun kita juga berpindah Bro Pasta menuju fight yang lainnya. Ada pengusiran yang terjadi tadi. Pemain-pemain Onyx mengusir Morph untuk menuju ke tempat yang berbeda. Betul sekali. Ada pergerakan dari Morph tadi yang menuju ke arah compound milik Onyx. Namun zoning out-nya berhasil mengusir mundur pemain-pemain dari Morph Team. Tidak jadi menabrak compound milik Onyx. Dan kali ini area kandang kuda dan sekitarnya benar-benar dikuasai oleh landak kuning kita. Udah bukan kandang kuda lagi tapi kandang landak. Karena landak menguasai area ini. 4 pemain berada di area tersebut. Kalau kita lihat dari bagian lain lagi dari Rebellion yang lebih mengamankan area open field, area high ground juga untuk memantau beberapa pergerakan dari tim-tim yang rotasi di bagian jalan utama Miramar. Berpindah menuju ke arah yang lainnya lagi, namun saat ini kembali berpindah menuju ke arah Onyx bersama dengan Morph Jacques yang tadi diusir kali ini memberikan informasi pastinya ke arah pemain-pemain Morph yang lain dan juga Morph itu berada di high ground harusnya juga memiliki sebuah vision menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx tapi Jacques sangat terlihat dia siap sekali untuk berada di open field seperti ini, tidak pernah diam. Ini menjadi kunci saat kita bermain di area terbuka, jangan diam, terus bergerak. Ya betul, karena kalau diem tiba-tiba ke spot sama tim lain tinggal diincer palanya kenok. Ya, itu yang berbahaya dan sebenarnya itu yang sering saya lakukan. Maaf, bukan Anda saja. Saya juga sering seperti itu ya. Iya. Saya juga sering seperti itu. Sering ngomongin jangan diem, tapi kalau main diem ya ampun. Tapi gue udah mulai aktif loh. Tapi aktif gue nggak ngasih info. Jadi gue maju sendirian nggak ngasih tahu gue gerak kemana ke teman-teman gue. Iya benar. Memang Bro Pasta ini sangat aktif ya Bun. Sudah mulai aktif ya Bun ya. Ini dia pemain-pemain dari Kute, kuda terbang. Karena kalau kita bilangnya kuman jadi kuda mancing. Waduh, bukan kuda mandiri ya, tapi kuda mancing ternyata. Kuda lumping. Waduh, makan beling nggak tuh? Oh iya makan beling. Kalau kutil jadi kuda tilang. Banyak juga. Kutil mah jamur, santuy. Oh iya benar. Penting banget ya. Ya kan, penting ya banget kan kita bahas banyak itu. kudanya. Oh iya benar. Kita melihat juga dari circle Bro Pasta, ternyata menuju ke arah kanan atas membuat fight yang tadi sudah dimenangkan oleh Zeus. Mereka juga sangat aman untuk sementara waktu. Betul, bahkan mereka langsung melebarkan pergerakan mereka ke bagian utara menuju ke bagian Torre Ahumada, sementara Crossdale Valley yang ditinggalkan oleh Zeus saat ini diisi oleh Rebellion, tapi fight sudah mulai terjadi kembali kali ini antara BMW dan juga Morph Team. Tembakan dari belakang berbicara Leo, tapi Leo masih bisa bertahan, tapi baginya parkirkan sedikit menghalangi tembakan dari arah Kopin Lee.
Ya, pintar sekali seorang Leo menutup vision dari seorang Kopinli, membuat Kopinli juga akhirnya berpindah, tidak menimbangi ke arah Leo lagi, justru fokus menuju ke area yang lebih terbuka, yaitu ada FJ bersama dengan pemain-pemain 21 Esport yang menuju ke tempat yang berbeda dengan dua kendaraannya, tapi hilang juga vision dari seorang Kopinli. Yap, betul. Tapi kayaknya dari BMW mereka bakal bergerak lagi untuk mendapatkan tempat yang lebih aman. Oh, tembakan dari belakang menuju ke arah seorang Chill. Masih bisa selamat, tercover dengan gundukan-gundukan kecil dari arah rotasi seorang Chill. Dan Kigo gagal mendapatkan sebuah knockdown. Mereka agak nge-split kalau diperhatikan dia bagian minimap untuk setup dari Cowboy Roar sementara ini. Ada sebuah perpindahan kembali, kita melihat Ical dari Crit 2K sedang bersiap. Kalau dilihat dari minimapnya, Ical sendirian kali ini melakukan sebuah scouting, nampaknya mencari informasi bersama dengan pemain-pemain dari Crit yang lainnya. Kita belum lihat ya Crit yang lainnya berada di area mana, karena justru di minimap yang kelihatan itu warnanya beda, itu adalah pemain dari Cowboy Roar. Yes, itu berbeda banget dari segi warnanya, terlihat dengan sangat jelas. Nggak bisa disamakan ya, kecuali agak sedikit sulit untuk membedakan warnanya bagi orang-orang tertentu. Tapi untungnya kita melihat dengan sangat jelas kalau warnanya itu berbeda. Dan GPX kali ini juga sudah mulai masuk kendaraannya menuju ke arah checkpoint mereka yang berikutnya lagi. Sudah dibuka jalan ke bagian depan. Harusnya arah mereka bakal aman, tapi Hulk tersandwich kanan kiri atas ada orang terspot, tapi kali ini tidak ada counter shoot dari seorang Hulk. KP mendapatkan sebuah confirm elimination yang bisa dibilang itu adalah sebuah elimination yang mudah bagi seorang Hulk. Bagi orang KP, bagi seorang KP. Free sekali nampaknya tadi melihat adanya Hook yang sedang rebahan di area bawah, namun kita juga melihat harus berhati-hati setelah mendapatkan satu elimination. GPX harus aware karena ada tim lain ternyata yang melakukan tembakan demi tembakan. Itu adalah seorang Kigo yang memang dari tadi dikirim oleh timnya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Info sudah didapatkan, ada sebuah pressure juga dilakukan oleh seorang Kigo. Dia mundur terlebih dahulu, regroup lagi bersama dengan rekan-rekannya. Betul sekali, dia mundur ke belakang, namun ada cetak juga dari arah tim Cowboy, membebaskan seorang Kigo ke bagian belakang, bahkan spray dari seorang agensi masih belum bisa hitmarknya masuk ke pemain dari tim Cowboy Roar ini. Agensi bakal bergerak ke bagian depan, namun ada Oman sekali ini yang sudah mulai memantau, ada spray down, namun masih belum bisa mendapatkan hitmarknya begitu banyak, damage yang diberikan juga masih belum terlalu banyak, dan Circle yang ketiga bouncing kembali ke arah utara, dan lihat pergerakan dari Maruzama, rotasi mereka kalau benar-benar menyisiri bagian kiri circle ke arah utara, ini area yang kosong banget, tapi mereka nggak tahu akan hal ini. Yang tahu hanyalah kita, caster, dan juga para penonton yang sedang menyaksikan di YouTube-nya PUBG Mobile Indonesia. Namun kita fokus juga menuju fight yang terjadi. Omans memberikan sebuah pressure tadi dengan granatnya, dua low HP dialami oleh pemain-pemain dari GPX Sinon dan juga KP, dua pemain yang paling berpengalaman dari tim ini. Namun Agansi juga melakukan lemparan granat tadi, belum berhasil melakukan flank terlebih dahulu, mencari angle dari area sebelah kiri. Namun hati-hati karena pemain Cowboy Roar juga bisa melakukan tembakan dari area yang cukup jauh kalau terus berada di area ini. Namun ternyata headshot didapatkan oleh Yvonne, membuat satu pemain tersungkur ke arah tanah dan coba dikirim menuju ke surga. Wah, kesurek ya, sampai agak sedikit typo menurut dari seorang Sanskui kali ini karena memang fight-nya begitu greget banget. Kigo bakal ditugaskan menjadi palang pintu untuk menahan 4 pemain dari arah tim GPX. Dari bagian belakang datang tamu yang tidak diundang, membuat GPX lebih mengontrol kedua sisi saat ini, mengurungkan niatnya untuk menuju ke bagian depan. Berarti sementara ini posisi dari Cowboy Roar terselamatkan gara-gara kuda terbang memberikan distraction ke arah pemain-pemain dari GPX. Dan kembali kalau kita melihat pertemuan antara tim Open Qualifier terjadi lagi. Tapi kali ini kita melihat juga menuju ke arah yang berbeda. Pemain-pemain kuda terbang melakukan sebuah push menuju ke arah Crit 2K. Ada pressure juga dari KP. Ini adalah fight 3 tim yang berbeda. Tapi kalau kita melihat kuda terbang, Jisong Imut mendapatkan 1. Namun KP juga mendapatkan. Pemain-pemain dari kuda terbang, pastinya kuda terbang tidak menyangka kalau ada yang bisa melakukan tembakan dari area atas. Yap, betul sekali. Masih ada kontrol area juga, ada spray down. Kali ini dari seorang KP namun masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Tapi Sinon sudah mulai mereka terjebak broken wall. Ada proses revive yang sudah selesai juga dan Sinon harus menghadapi 3 pemain yang cukup dekat jaraknya. Tembakan dari bagian atas diberikan untuk memberikan backup ke Sinon. Dan kembali lagi mendapatkan 1 orang dari arah kuda terbang. Namun dari GPX juga ter-take down dari arah belakang. Ternyata Kiko menjadi backstep untuk para pemain dari GPX. 2 sudah mulai tumbang, sebuah rencana datang ke GPX ketika mereka ingin setup dan menggerebek posisi dari kuda terbang. Sebuah bad move dirasakan oleh GPX saat ini.
Om Sinon, jump shoot dari seorang Jisung mendapatkan pemain kembali untuk tim GPX dan GPX pun rata. Momentum yang mereka dapatkan benar-benar terlewat walaupun mereka sudah berniat ke arah kuda terbang tapi ternyata dari Cowboy Roar mereka menjadi pengganggu dari arah belakang. Namun hati-hati juga karena tiba-tiba kuda terbang untuk kedua kalinya ada third party yang menuju ke area mereka. Ini adalah pemain-pemain dari dunia game datang menuju ke arah defensif dari kuda terbang. Tapi ada juga distraction yang dilakukan oleh seorang Ryzen kali ini. Dari Cowboy Roar, area high ground diincar menuju ke arah bawah. Ada sebuah kosmobot yang terjadi tembakan demi tembakan. Will carry as dipulangkan tapi ternyata Maruzama yang mendapatkannya. Siapa yang nembak, siapa yang dapat, sangat chaos sekali di area ini. Bahkan kembali ada fight yang akan terjadi pastinya sesaat lagi antara Maruzama dan juga pemain-pemain dari dunia games. Betul, menurutku Niki lagi mendapatkan tekanan yang berarti banget sih. Mereka lagi ngejar poin mereka untuk mendapatkan placement di top 4-nya, tapi ternyata mental mereka mungkin agak sedikit tergoyang karena mereka tidak bermain rapi seperti di hari kedua kemarin ketika mereka menabrak ke area sekitar pom bensin. Kali ini DG benar-benar bermain di bawah tekanan terlihat dengan gameplay yang mereka lakukan. Bahkan tadi Maruzama enak banget menjadi third party untuk 3 tim atau bahkan 4 tim yang melakukan fight di area tersebut dan kuda terbang pulang. DG bahkan 3 pemain mereka menabrak rata hanya menyisakan Bobo di bagian belakang. Namun fight masih terjadi di bagian lain di mana Maruzama kali ini bakal melakukan fight ke arah tim Zeus. Kalau misalkan mereka bakal commit, kecuali mereka lebih bermain objektif untuk mengamankan area yang aman untuk mereka. Ciel bersiap, 3 elimination didapatkan dari tim Maruzama. 3 elimination yang bisa dikatakan cukup mudah untuk mereka dapatkan karena mereka tidak mengalami close combat tapi hanya tinggal mensapu bersih saja. Tapi apa yang terjadi? Terkena granatnya sendiri. Kita kembali fokus ke permainannya di mana Nikro bersiap dengan mini kali 8. Tapping terus dilakukan menuju ke arah Alvirlo. Belum ada damage yang masuk tapi smoke di pop up terlebih dahulu untuk menutup pintu dari lawan-lawannya pasti menuju ke arah defensifnya. Yes, tapi di bagian lain pemain dari Maruzama melihat pergerakan dari Cowboy Roar di mana 2 pemain ini bergerak dengan menggunakan motor yang sama. Spawnly sudah melakukan setup smoke untuk menutup angle shoot dari bagian bawah tapi flank dari bagian kiri. Through the smoke hampir mendapatkan seorang Spawn V. Kembali lagi melakukan proning menutup angle shoot dan berhasil menyelamatkan diri dari tekanan yang diberikan oleh Cowboy Roar. Sementara ini belum ada backup fire dari anggota-anggota Maruzama yang lainnya tapi Spawn V akhirnya terdapatkan, terspot begitu saja, tertakedown. Walaupun ada beberapa tembakan yang diberikan juga tapi ternyata 21 Esport menjadi third party menembak tim dari Cowboy Roar dari arah lain. 1 tukar 1 karena ada 3-way showdown di bagian pinggiran circle ini. Tapi tiba-tiba entah apa yang terjadi, Maruzama tadi terkikis satu persatu pemain-pemain mereka. Awalnya mereka menjadi tim yang paling enak, tapi tiba-tiba menjadi tim yang diincar oleh semuanya. Semua nembak menuju ke arah defensif dari Maruzama, membuat mereka bingung harus nembak yang mana duluan. Membuat mereka bingung harus fight dengan yang mana duluan. Karena revive juga harus dilakukan, tapi sudah mulai datang dari 3 arah yang berbeda bro Pasta. Betul, dari arah Cowboy Roar, dari arah Zeus, bahkan ada MKS juga sudah mulai mendekat dan mengontrol area mereka untuk semakin ngepres ke pertahanan dari Maruzama. Ini adalah titik high ground di pinggiran zona yang sudah diincar oleh 3 tim atau bahkan 4 tim. Alvirlo tidak terburu-buru ke bagian atas, masih memainkan tempo di bagian lower groundnya karena emang ini adalah area yang aman untuk MKS sementara ini. Dan Blitzy masih mencari-cari informasi tambahan, tapi hati-hati di bagian kanan. Bisa saja menembak pemain support dari tim Cowboy Roar-nya. Namun Alvirlo berputar-putar terlebih dahulu mencari informasi, mencari di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Ada sebuah smoke 2 bahkan 3 kali ini yang akan coba di pop up oleh pemain-pemain MKS. Sudah mulai diincar areanya, mereka mendapatkan cekungan yang mereka inginkan, bergerak sedikit, bergeser sedikit dengan smoke yang sudah mulai terpop up di sana. Namun Elder juga melakukan tembakan dari arah yang berbeda, menspot pemain-pemain dari Maruzama yang mencoba kabur ternyata dari area mereka. Yap, betul. Tapi kayaknya dari Elder nggak terlalu ngotot karena dia sadar di bagian kanan juga sudah ada tim yang mulai mendekat ke arah tim Zeusnya sendiri. Sudah memegang granat yang belum dimasak. Ada follow up juga dari bagian sebelah kanan. Informasi lengkap didapatkan oleh tim Zeus. Bahkan setup mereka benar-benar mengantisipasi anti-flank dari bagian kiri juga. Dan bisa memberikan backup untuk 2 pemain lain yang nantinya bakal memberikan follow up ke bagian depan. Circle kembali lagi sudah muncul ke arah utara dan hanya 2 tim atau 3 tim yang diuntungkan untuk circle kita yang kelima sementara ini. Alvirlo masih melihat ke bagian tim BMW belum ada tembakan, namun bagian belakang dari MKS juga agak terbuka karena mereka juga bakal bergerak. Menurut gua ini bakal ada pengikisan massal. Dari 12 tim mungkin bisa langsung berkurang menjadi 7 atau bahkan 6 tim di tengah rotasi yang bakal mereka bangun nanti.
Namun pergerakan dari tim Maruzama sebenarnya sama seperti di match sebelumnya. Mereka langsung tabrak tengah, mereka langsung mengambil area center dari circle selanjutnya. Saat ini center dari circle-nya itu dikuasai oleh Maruzama dan juga oleh Zeus. Maruzama yang paling enak sekali mereka bisa keluar dari area yang sangat sulit mereka keluar tadi di arah high ground-nya menuju ke area tengah. Namun saat ini yang tertinggal adalah seorang Ciel yang dikirim untuk menahan tim MKS agar tidak menuju ke arah rekan-rekannya. Betul, tapi apakah bisa dia menahan 4 pemain terdekat dengan mereka? Tapi kita bakal fokus seperti karena Super Bang yang berdua dengan Onyx Esports di bagian tengah. Dua ter-take down, ada sebuah ledakan namun masih bisa mengamankan posisi dari seorang Kraibu. Granat dimasak, Nick menjadi pemain terakhir. Granat sudah dilambungkan, 2 granat bakal dilemparkan, meletup. Sudahkah? Belum, ternyata granat berikutnya. 3 granat bakal dilemparkan, ternyata ada granat balasan dari Onyx namun masih belum bisa memberikan damage yang menuju ke arah seorang Kraibu. Dan masih saling lempar granat, sepertinya Onyx rata. Granatnya sukses dan Onyx dipulangkan ke arah lobby. Super Bang juga dipulangkan ke arah lobby. EVOS masih bertahan, 3 elimination sudah mereka kumpulkan sementara ini. Dan kita juga berpindah menuju ke arah yang berbeda. Ternyata cekungan yang diisi oleh pemain-pemain Maruzama juga diincar oleh MKS. Tapi Volt menuju ke arah tempat yang berbeda. Dia mengincar area yang lain lagi. Saat ini Maruzama harus bertahan di area tengah dari gempuran banyaknya tim. Namun Kenot berhasil untuk melakukan sebuah revive nampaknya. Ada smoke yang di-pop up juga. MKS satu pemainnya tumbang di dekat dari seorang Kenot. Cekungan yang sangat enak diisi oleh Maruzama. Betul sekali, 10 tim tersisa kali ini, 2 tim sudah dipulangkan ke arah lobby. EVOS, Microbay ter-takedown, kali ini masih ada 3 pemain dari EVOS dan Morph di bagian lain dipulangkan ke bagian lobby. Ada 9 tim yang tersisa, spray down dari seorang Red Face. Begitu lengket, tapi ada bantuan juga dari KF dan membuat satu anggota dari Zeus tumbang. Lynx sudah ter-takedown. Kali ini EVOS akan memiliki waktu untuk melakukan revive ke arah Microboy. Dan mereka juga bisa mendapatkan looting dari beberapa loot box yang sudah mereka amankan tentunya. 9 tim tersisa, 24 tim yang masih aktif, termasuk Rebellion yang sedang melakukan beberapa setup utility-nya, melemparkan molotov ke bagian atas. Kali ini Zeus juga membangun pergerakan mereka, dan di bagian lain Cowboy Roar dipulangkan ke arah lobby, Sanskoy. Masih ada 8 tim lagi dan kita melihat Nikro menuju ke arah yang lainnya. Ini dia high ground yang sudah mulai diisi oleh pemain-pemain dari Zeus. Mereka berada dekat dari circle sedari tadi saat mereka sudah memulangkan PG dan mereka bertahan di arah utara. Tinggal kita melihat antara 21 dan juga EVOS. Mungkin mereka akan bertemu di selatan dari circle-nya, tapi utara menumpuk banyak sekali tim. Wah, banyak sih. Ini gue hitung kayaknya ada 3 tim yang ada di bagian utara. Ada sedikit pengamatan dari seorang Nikro melihat pemain dari BMW belum bertembakan. Tapping fire bakal diberikan dengan menggunakan mini 14, namun masih belum ada yang take down. Terlihat dengan sangat jelas kakinya, hitmarknya connect, namun masih bisa menyelamatkan posisi seorang K9. Masih bisa bergeser dan ada smoke yang sudah terpop out. Namun BMW ruang gerak mereka benar-benar terbatas sementara ini karena tidak ada perempatan angle dari seorang Nikro. Tapping fire berikutnya bakal diberikan terhadap smoke. Masih belum mampu mendapatkan spot take down dan akhirnya kesel sendiri dan di spray down. Tapi masih belum bisa mendapatkan takedown karena pemain-pemain dari BMW, Sanskoy. Ya, Nikro, ilmu yang sudah dia dapatkan dari tim utara Skylight Gaming nampaknya akan coba diterapkan untuk timnya sekarang, yaitu Zeus. Namun Nikro harus hati-hati, tapi ternyata Nikro lah yang mendapatkan satu knock menuju ke arah BMW Barrier. Tumbang ke arah tanah karena Nikro sangat tajam sekali. Ini dia mantan pemain dari Skylight Gaming tim utara yang sekarang bermain di utara. Wow, dan Zeus benar-benar menunjukkan potensinya dia. Kali ini mereka sudah mendapatkan elimination lumayan banyak. Mereka sudah mendapatkan 6 elimination, sama elimination mereka seperti yang didapatkan oleh EVOS. Tapi Red Face di tengah pergerakan yang terkena granat dan Microbay tertakedown untuk yang kedua kalinya. Kali ini EVOS bakal berhadapan dengan 21 Esports. Batman mendapatkan 1, tapi takedown kembali terjadi. 1 tumbang dari EVOS, Ribo dan KF sedang dalam proses healing, tapi ada granat yang sedang dimasak oleh seorang FJ. Bahkan 2 granat dimasak oleh 2 pemain dari tim 21 Esports. Ditujukan ke bagian depan, ada granat yang dilemparkan juga, namun Molotov tidak bisa membatasi pergerakan dari EVOS. Ada granat yang dilemparkan dari arah KF ke bagian depan dan belum bisa menumbangkan cukup banyak pemain dari 21 Esports. Masih ada 2 pemain aktif, tapi granat berikutnya akan dilemparkan ke bagian depan sana akan segera meletup dan sepertinya memulangkan satu persatu pemain dari 21 Esports. Last man standing terspot dan KF meluluh lantahkan pemain-pemain dari 21 Esports. 10 elimination dikumpulkan oleh E4 sementara ini. KF Esports kembali berulang kali ini. 1 pemain saja mampu untuk memulangkan satu tim. 21 Esports dipulangkan oleh EVOS Reborn. Namun kita juga berpindah menuju ke arah Zeus yang memang sudah saya katakan sedari tadi mereka mendapatkan area circle berulang kali. Circle-nya menuju ke dekat dari area Zeus bermain. Sudah ada di bawah mereka yaitu pemain-pemain dari Rebellion. Geo melakukan sebuah tapping-tapping dengan mininya menuju ke arah EVOS. Namun kali ini yang sedang menunggu saja adalah pemain-pemain dari Maruzama. Mereka
mencari momentum, mereka mencari waktu, di mana waktu yang tepat untuk mereka join the fight menuju ke arah fight yang sedang terjadi. Yes, dan circle-nya menuju ke bagian center dari circle sebelumnya. Ini membuat semua tim harus bergerak ke tempat yang tidak aman. Dan Nikro sudah melihat pergerakan dari Maruzama. Sementara Evos bakal bersabar, tapi Evos bakal mengalami dua pemain dari arah Maruzama. Kali ini MKS bakal fight. Satu berhasil diamankan. Satu lagi bakal ada Cikal Asmara. Kali ini Volt! Akan dia memenangkan fight, tapi Volt di titik darah yang terakhir. Bahkan Tigu low HP. Pixel HP. Dia berhasil bertahan, namun pergerakan dari Nikro bakal menyusul ke arah depan sana. Sedang ada proses yang sedang dilakukan untuk healingnya, namun dua pemain low HP. Nikro bisakah dia mendapatkan dua pemain dari Maruzama? Agak sedikit tertahan, reload terlebih dahulu. Kali ini Nikro masih memainkan momentumnya, belum ada healing yang dilakukan oleh seorang Nikro karena ada distraction dari arah Nikro. Kembali maju ke depan sana dan sudah ada follow up yang datang. Dua pemain bakal bergerak dalam satu angle yang sama. Double pick dilakukan, tapi Kingo berhasil mendapatkan satu. Tidak ada follow up yang diberikan oleh seorang Kenot karena ada distraction dari bagian atas. Elder berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Maruzama. Maruzama pun dipulangkan di urutan keempat. Evos bertahan dengan satu pemain, Zeus 3 pemain, dan Rebellion masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Rebellion yang terdepan untuk mendapatkan winner chicken dinner sementara waktu karena unggul dari jumlah player. Bisa saja ini adalah titik balik mereka, ini adalah titik comeback dari pemain-pemain Red Bull Rebellion. Oki Ozora datang dari El Pozo kali ini namun melakukan sebuah tapping dengan sebuah M16, melakukan tembakan juga turun ke area bawah. Push barbar dilakukan oleh dua pemain Red Bull Rebellion menuju ke arah Zeus yang sudah terjebak. Ada bakaran juga yang dilakukan, confirm elimination mulai didapatkan oleh pemain Rebellion, namun Zeus, Elder, pemain terakhir mereka. Jumpsuit akan coba dilakukan, rata sudah Sukidin membuat Zeus pulang ke arah lobby. KF berhadapan dengan Red Bull Rebellion. Betul sekali, KF berhasil mendapatkan satu jiwa ditumbangkan, namun darah dari KF begitu low HP. Kali ini bakal ada turun smoke, namun masih ada batu yang bisa mengcover tembakan dari arah Rebellion. Harus menghadapi 3 pemain terakhir dari Rebellion, apakah bisa memberikan kelasnya? Dalam menyambarkan kembali ke depan, healing sudah berhasil dilakukan, tapi dia memberikan kira damage yang begitu menyakitkan berdekatan seorang KF. Tapi mendapatkan seperti itu, pemain bakal maju secara bersamaan, dan itu dia winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Rebellion di game kedua untuk tim Miramar kali ini. Congratulations.